Welcome to Tandri channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Ya, khususnya untuk diagram batang dan diagram lingkaran. Ya, misalkan kita punya data seperti sebelumnya ya, data yang sudah tersajikan dalam bentuk tabel. Di sini kita punya tabel biasa dulu, kemudian ada tabel kontingensi. Kita lakukan atau kita buat diagramnya untuk tabel biasa dulu. Langkah-langkahnya itu kita blok datanya, kemudian klik menu insert, kemudian di sini kita disajikan diagram batang, lingkaran, garis. Atau bisa kita klik recommended chart untuk melihat rekomendasi chart atau diagram yang lainnya. Nah, umumnya jika datanya disajikan dalam tabel seperti ini, tabel klasifikasi atau tabel biasa dan kontingensi, kita bisa menggunakan kolom chart atau P, ya, atau bar chart atau P chart. Sedangkan untuk garis itu jika datanya disajikan dalam bentuk data periodik, ya, atau berdasarkan waktu. Nah, kita pilih misalkan kolom chart. Nah, di kolom chart ini ada yang model 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Kita coba yang 2 dimensi dulu, ya. Kita coba 2 dimensi. Kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Misalkan kita ingin agar laki-laki dan perempuan warnanya berbeda, kita bisa klik di perempuan, batang untuk perempuan, kemudian kita klik format, kita ganti jadi yang format, kemudian save fill, kita ganti terserah warnanya apa, misalkan warnanya pink, yang laki-laki biru muda misalkan, ya. Format, save fill, ya, baru pilih warnanya. Nah, untuk mengatur jaraknya kita bisa klik lagi batangnya, kemudian format data series. Nah, di sini gap-nya bisa kita turunkan sehingga dia akan membesar dan semakin rapat. Kita turunkan misalkan sampai 10, ya, seperti ini. Kemudian jika ingin memunculkan angkanya, ya, kita bisa klik tanda plus ini di chart element, kita klik data label, ya, sehingga muncul nilai jumlah siswanya di sini, ya. Siswa laki-laki 14, perempuan 26. Jika kita ingin membuat keterangan aksisnya, sumbu Y, sumbu X-nya, kita klik chart element, kemudian axis title. Nah, di axis title yang sumbu Y-nya bisa kita ganti jadi jumlah siswa. Kemudian di axis title-nya kita ganti jadi jenis kelamin. Di chart title-nya juga bisa kita ganti. Nah, ini bisa kita hilangkan atau kita munculkan, ya, chart title jangan mencentang chart title, bisa kita hilangkan seperti ini, ya. Nah, jika ingin memunculkan boleh juga kita tulis di sini judulnya jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin, ya. Kemudian jika ingin menebalkan, kita tinggal pilih, kita klik saya semua, kemudian kita tebalkan. Nah, jika ingin menghilangkan pinggiran garis diagramnya yang ini, kita bisa klik
format, kemudian save outline, kemudian no outline. Juga bisa menghilangkan background-nya di save fill, no fill. Seperti ini. Nah, jadi dia akan transparan kalau kita bawa ke sini. Kalau seperti tadi, ya dia masih belum transparan. Masih ada background warna putih di belakang. Sehingga kita bisa ganti di format, save fill, kemudian no fill. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika datanya terdiri dari 2 kategori dan 1 jumlah? Ya, jadi ada 3 variabel, jumlah siswanya, gender, dan jenis kelamin. Kita blok datanya mulai dari maskulin, feminim, androgyny sampai datanya di bawah. Kemudian insert, kemudian di pilihan chartnya ini kita pilih misalkan yang 3 dimensi ya, kolom. Nah, misalkan seperti ini. Nah, sekali lagi untuk mengganti warna kita klik batangannya, kemudian format, save fill, warna, ini juga save fill, warna. Ya. Untuk mengganti huruf kita bisa klik ini atau langsung di home, misalkan di sini Arial 12. Ya, seperti ini. Sehingga lebih besar. Nah, untuk memunculkan datanya di masing-masing batangnya, kita klik data label. Ya. Untuk memunculkan axis-nya, kita tinggal klik axis title. Jika tidak, tidak perlu. Nah, di sini seriesnya masih series 1, series 2. Seharusnya itu berganti menjadi data series keterangan laki-laki perempuan ya, kategori laki-laki perempuan. Sini kita klik seriesnya, kita klik kanan, kemudian select data. Nah, di seri 1 kita edit menjadi laki-laki dengan cara mengklik sel laki-laki di datanya. Kemudian klik OK. Ya, sehingga dia terganti di seriesnya ini. Kemudian edit untuk yang perempuan series kedua lagi. Kemudian klik perempuan. Kemudian klik OK lagi. Nah, di sini dia akan terganti menjadi perempuan. Kita klik OK. Nah, sekali lagi kalau ingin menghilangkan garis pinggiran garisnya sini, kita klik gambarnya, format, kemudian save outline, no outline. Sehingga tidak nampak gambarnya. Kemudian jangan lupa ganti judulnya juga. Jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin dan gender. Jadi gendernya maskulin, feminim, androgyny, laki-laki, perempuan ditunjukkan lewat warnanya. Ya. Nah, bagaimana dengan diagram batang? Ini tadi diagram batang yang kolom. Bagaimana seandainya kita ingin mengubah menjadi yang baris? Nah, kita bisa mengklik diagramnya, diagram batangnya, kemudian pilih menu chart design, change chart type, kemudian arahkan kursor ke bar, kemudian klik OK. Nah, jadi dia dalam bentuk bar chart. Nah, yang 3 dimensi juga seperti itu bisa kita ganti chart type, kemudian bar. Ya, pilih yang 3 dimensi. Oke. Nah, seperti ini. Ya, tergantung dari apa yang mana yang ingin Anda pilih ya penyajiannya, mau yang kolom atau bar. Kemudian jika kita ingin membuat diagram lingkarannya kita bisa copy saja salah satunya ya. Kita copy. Nah, misalkan ini. Jadi langkah-langkah di awalnya sama seperti tadi.
Nah, misalkan kita tinggal mengganti saja chart, kemudian change type, kemudian P. Ya, di sini ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, sama yang donat. Kita pilih yang 2 dimensi dulu. Kemudian oke. Nah, di sini terlihat sudah terganti ya, jadi diagram lingkaran. Bagaimana seandainya kalau kita ingin buat dalam bentuk presentasi juga? Nah, kita munculkan presentasinya juga. Kita bisa klik angkanya, kemudian klik kanan, format data label. Nah, di sini di sebelah kanan akan muncul format data label, kita centang presentasi. Nah, di sini mungkin kelihatan seperti 14,35%. Padahal bacanya ini 14 atau 35%. Sehingga jika kita tidak ingin terbaca seperti 14,35, kita bisa menggantinya, mengganti pemisahnya, separatornya menggunakan semikolon untuk titik koma atau enternya ya, new line-nya seperti ini. Untuk lebih bagusnya mungkin tampilannya seperti ini. Jika ingin memunculkan keterangan yang pink apa, biru apa, kita cukup mengklik chart element dan mencentang legend. Legendnya ini bisa kita simpan di atas, di kanan, di atas, atau di bawah kiri. Kita coba di kanan. Ya, seperti ini tampilan. Nah, bagaimana kalau kita mau mengganti ke 3 dimensi ya, sama seperti tadi kita cukup klik gambarnya, kemudian chart design, kemudian change type, kemudian pilih yang 3 dimensi. Nah, 3 dimensinya kurang nampak, kita bisa klik yang pilihan yang di sini ya, di atas ini, sehingga kita bisa menyesuaikan seperti keinginan kita. Misalkan yang ini ya, seperti ini. Kita munculkan kembali legendnya, seperti ini. Jadi keterangan bisa juga tidak, karena sudah ada keterangan laki-laki dan perempuan di atasnya, laki-laki, perempuan ya. Kalau kita ingin memisahkan ininya, bisa kita klik kanan, format data, pie explosion kita bisa perbesar sehingga dia terpisah, seakan-akan seperti kue pizza atau kue ulang tahun yang dipotong ya, seperti itu. Bisa kita atur juga angle-nya, perputarannya, sehingga tampilannya bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika kita buat dalam bentuk ini donat? Nah, kita copy lagi, kemudian kita simpan di samping. Kita ganti chart design, chart type, kemudian pilih yang donat. Nah, donatnya nanti bentuknya 2 dimensi, seperti ini. Ya. Sini juga bisa kita sesuaikan lagi mau seperti apa. Bisa kita tarik keterangannya sini agar tidak, ya seperti ini. Nah, kemudian kita atur format. Kita klik gambar donatnya, kita atur. Misalkan atur menjadi ini biar lebih kelihatan 3 dimensinya. Seperti ini atau ini ya. Jadinya seperti ini. Jadi seperti donat pada umumnya ya. Jadi mau menggunakan yang donat, mau menggunakan pie,
diagram lingkaran, ya sama saja peruntukannya, tujuannya sama saja, sama juga dengan diagram batang. Hanya kelebihan dari diagram lingkaran, pie dan donat ini yaitu dia bisa mengeluarkan presentasinya, ya. Atau kalau kita tidak ingin mengeluarkan jumlahnya, kita cukup mengeluarkan presentasinya saja dengan cara di label optionnya ini value-nya kita tidak centang seperti ini. Oke, mungkin demikian untuk langkah-langkah membuat diagram batang dan diagram lingkaran di Excel. Untuk kesempatan kali ini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.